Kamu tidak merindukan dia. Mari jujur dengan dirimu sendiri dan mulai melihat apa yang sebenarnya kamu rasakan dan bagaimana dia memperlakukanmu selama hubungan itu. Kalau kamu benar-benar jujur, yang kamu rindukan bukan cara dia memperlakukanmu di akhir, bukan sikapnya yang tiba-tiba menghilang, bukan juga kata-katanya yang tidak pernah ditepati. Yang kamu rindukan adalah perasaan di awal, saat kamu merasa dipilih, merasa dianggap penting, merasa akhirnya ada seseorang yang memilihmu. Dan disinilah banyak wanita terjebak, bukan pada orangnya, tapi pada rasa yang pernah dia berikan. Hari ini kita akan bicara jujur dan terbuka tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan dan alasan psikologis kenapa kamu sulit move on padahal sudah disakiti. Kalau dia benar-benar baik untukmu, kamu tidak akan terus merasa bingung, cemas, dan mempertanyakan dirimu sendiri. Yang sebenarnya terjadi adalah kamu mempertahankan harapan, bukan kenyataan. Harapan bahwa suatu hari dia akan berubah, harapan bahwa dia akan sadar dan memperlakukanmu lebih baik. Padahal dari caranya memperlakukanmu, jawabannya sudah sangatlah jelas. Kamu bukan tidak bisa move on, kamu hanya belum bisa menerima bahwa harapan itu tidak pernah realistis sejak awal. Secara psikologis, harapan berfungsi sebagai penahan rasa sakit. Saat seseorang diperlakukan buruk, otak menggunakan harapan untuk membuat rasa sakit terasa masih bisa ditahan. Jadi kamu bertahan bukan karena masih sayang, tapi karena harapan membuat rasa sakit terasa belum benar-benar selesai. Salah satu alasan terbesar kenapa kamu sulit move on adalah karena hubungan itu berakhir tanpa kejelasan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada penutupan. Akhirnya tanpa sadar kamu mengisi kekosongan itu sendiri. Kalau aku lebih sabar, mungkin dia akan berubah. Kalau aku tidak menuntut, mungkin dia akan bertahan. Padahal seringkali ini bukan soal kamu, tapi soal dia yang memang tidak mampu hadir secara emosional. Dan karena kamu tidak pernah mendapatkan jawaban langsung, kamu terus mengulang cerita itu di kepalamu. Secara psikologis, manusia punya kebutuhan dasar akan closure, penutupan yang jelas. Saat hubungan berakhir tanpa kejelasan, otak menganggapnya sebagai urusan yang belum selesai. Akibatnya pikiranmu terus kembali ke momen yang sama. Kamu mengulang percakapan lama, menganalisa detail kecil yang sebenarnya sudah tidak relevan. Bukan karena kamu ingin mengingat dia, tapi karena otakmu belum bisa menyimpan pengalaman itu sebagai masa lalu. Jadi, tidak ada penjelasan darinya sebenarnya sudah merupakan kejelasan itu sendiri. Dalam hubungan yang tidak sehat, selalu penuh naik turun. Hari ini dia perhatian, besok dia menjadi dingin, bahkan menghilang. Dan minggu depannya, dia bisa saja datang lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Tubuhmu sengaja dibuat untuk terbiasa hidup dalam ketidakpastian itu. Jadi ketika hubungan itu berakhir, yang kamu rasakan bukanlah rindu, tapi kehilangan pola yang sudah kamu kenal. Inilah kenapa kamu merasa kosong, gelisah, dan ingin kembali, meskipun kamu tahu itu menyakitkan. Dalam psikologi, pola ini disebut intermittent reinforcement, perhatian dan kasih sayang yang diberikan secara acak dan tidak konsisten, yang membuat orang lebih kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan. Justru pola inilah yang membuat ikatan emosional terasa lebih kuat dibandingkan hubungan yang stabil dan sehat. Coba kamu ingat lagi selama hubungan itu. Apakah kamu terlalu banyak mengalah, sering memaklumi, dan sibuk memahami dia sampai kamu lupa memperhatikan dirimu sendiri? Sekarang setelah hubungan itu berakhir, yang terasa hilang bukanlah dia, tapi rasa aman dalam dirimu sendiri. Kamu tidak merindukan dia, kamu merindukan versi dirimu yang tidak terus mempertanyakan nilai diri sendiri.
Dalam psikologi, hubungan ini disebut self-abandonment atau mengabaikan diri sendiri dalam hubungan. Hal ini terjadi saat seseorang terus mengalah demi hubungan, menekan kebutuhannya sendiri, dan selalu memprioritaskan kenyamanan pasangan di atas dirinya sendiri. Saat hubungan berakhir, yang terasa kosong bukan kehadiran dia, tapi identitas dirimu sendiri yang lama kamu tinggalkan. Itulah kenapa rasa kehilangan terasa sangat besar sehingga kamu sulit move on. Sekarang saatnya jujur pada dirimu sendiri, apakah ada bagian dalam dirimu yang berkata, "Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku tidak terima kalau aku tidak sepenting itu. Aku tidak terima kalau dia baik-baik saja tanpa aku." Ini bukan cinta. Ini adalah egomu yang terluka. Selama kamu masih ingin dia menyesal, ingin dia sadar, dan kembali dengan versi yang lebih baik, selama itu juga kamu belum benar-benar pergi untuk move on meninggalkannya. Dalam psikologi hubungan, kondisi ini disebut narcissistic injury, luka pada harga diri. Ini bukan berarti kamu narsistik, tapi karena harga dirimu terpukul karena ditolak, diabaikan, atau tidak dipilih. Bukan karena kamu masih cinta, tapi karena otakmu menangkapnya sebagai pesan, "Aku tidak dianggap penting." Dan luka pada harga diri seringkali lebih sulit sembuh daripada patah hati biasa. Dan untuk alasan ini, sudah jelas bagimu untuk bisa move on dan melepaskan rasa itu karena sudah tidak memberikan manfaat bagimu. Selama kamu masih mengecek media sosialnya, menyimpan kontaknya, berharap dia menghubungi, dan membayangkan bagaimana kalau dia datang, kamu akan terus merasa belum selesai. Bukan karena kamu lemah dan sayang padanya, tapi karena kamu belum membuat keputusan penuh. Move on bukan tentang melupakan, tapi tentang berhenti memberi akses. Kamu tidak sulit move on karena kamu masih sayang. Kamu sulit move on karena kamu terlalu lama bertahan di tempat yang seharusnya sudah lama kamu tinggalkan. Suatu hari nanti, kamu akan berhenti bertanya, "Kenapa dia memperlakukanku seperti itu?" Dan kamu akan mulai bertanya, "Kenapa aku membiarkan diriku diperlakukan seperti itu?" Saat itulah kamu tidak menjadi pahit dan kamu menjadi dewasa secara emosional. Kamu tidak lagi merindukan dia, karena akhirnya kamu belajar untuk tidak mengorbankan dirimu demi seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir untuk dirimu.